الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya atas izin Allah lah kita telah berkumpul dengan murabbi kita, Abuya, guru rohani kita bersama. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada alam yang merintah. Salawat beriringan salam semoga Allah curahkan kepada ruh Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat sekalian, serta pengikut setia beliau sampai akhir masa. Yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru rohani kita bersama yang kasih sayangnya tidak pernah lekang kepada kita. Bahkan Abuya walaupun sakit lelah tidak mengenal lelah demi umat supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul beriman, mengikuti sunnah Rasul, menjadi iman yang kamil, supaya selamat dunia, selamat akhirat, bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini. Itulah kasih sayang Abuya. Itulah maka dikatakan ulama pewaris Nabi. Dia tidak peduli akan dirinya, keluarganya, demi umat ini supaya selamat. Semoga kita diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi murid yang hakiki, yang sejati. Jangan menjadi murid yang jahil, apalagi munafik. Yang kita muliakan Tengku Hairun Nas, Wali Nangro Jakarta beserta rombongan. Yang kita muliakan Umi 1, Umi 2, Abu Muda, Tengku Yus, serta keluarga besar Abuya. Semoga Abuya dipanjangkan Allah umurnya, amin. Disehatkan Allah badannya, serta disampaikan Allah segala cita-citanya, serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih butuh bimbingan lahir dan batin kita, supaya kita mengenal Allah secara lahir dan batin. Serta tengku-tengku sekalian, baik jamaah seluruh Aceh, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takjub saya, serta jamaah yang setia memperjuangkan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Pada hakikatnya bukan kita yang berjuang, tetapi Abuya yang memperjuangkan kita supaya selamat dunia, selamat akhirat. Jadi adapun tertib acara pada hari ini, protokol saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tengku Sabri. Kepada Tengku Sabri kami persilakan segala hormat. Tengku Sabri. Kalau tidak ada digantikan dengan Tengku Fairuz Satar.
Rosata. Semoga dibacakan kalam ilahi serta salawat kepada Nabi, acara kita diberkahi oleh Allah. Atau pendahuluan oleh Tengku Supri. Kepada Tengku Supri kami persilakan dengan segala hormat. Tengku Supri Bairiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji berserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih diberi kepada kita yaitu nikmat, baik yaitu nikmat iman maupun nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berkat perjuangan beliaulah kita mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batin. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah, guru rohani kita Abuya. Semoga Abuya dipanjangkan Allah umurnya, amin, dan disehatkan Allah badannya, amin, dan dilindungi Allah beserta keluarga dalam lindungan kasih sayangnya, dan semoga cita-cita Abuya disampaikan Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang kami muliakan juga yaitu Wali Nanggro Jakarta Tengku Hairun Nas, yang mana beliau selalu setia mendampingi Abuya. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kemudian yang kami hormati yaitu abu-abu ataupun abi-abi atau pimpinan dayak sekalian yang tak dapat hadir yaitu ke tempat kami ini. Kemudian yang kami hormati Umi 1, Umi 2 beserta keluarga, semoga umi-umi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Jadi di sini Abuya, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Abuya di sini. Jadi kami tidak dapat yaitu atas kehadiran Abuya di sini, atas waktu Abuya yang telah menyempatkan yaitu bertemu juga dengan kami di sini. Jadi inilah keadaan kami Abuya, yang mana banyak kesalahan ataupun kekurangan kami di sini. Jadi di sini kami meminta maaf beribu kali maaf. Abuya, kami meminta doa kepada Abuya, semoga kami ini tidak selalu dalam
yaitu berbuat salah. Jadi yang selama ini kami mengikuti acara rutin di sini dengan keberkahan Abuya, alhamdulillah jamaah di sini Abuya bertambah sedikit demi sedikit Abuya. Jadi ini pun kadang-kadang kami sering yaitu berkumpul-kumpul antara jamaah, tidak lain dan tidak bukan kami bercerita yaitu tentang Abuya, tentang perjuangan Abuya. Jadi kami di sini Abuya yang masih muda-muda ini melihat perjuangan Abuya, jadi kami tidak mampu Abuya, tapi kami bersyukur pada Allah Abuya dengan bimbingan wali di sini, dengan tarbiyah wali di sini Abuya. Semoga kami tidak berbuat salah lagi Abuya. Dan kami di sini juga berterima kasih kepada wali yang telah jerih payah membimbing kami, mendidik kami. Kadang-kadang marahnya daripada wali itu bukan karena bencinya, tapi karena kasih sayangnya kepada kami Abuya. Jadi di sini juga kami berterima kasih kepada wali. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan Abuya. Lebih kurang lebih kepada Allah saya minta ampun dengan ucapan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kepada ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Sukri. Pembacaan makalah Abuya oleh Tengku Wahyu Gure dari Darussalam Labuhan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Abuya, guru dan mursyid kita, semoga kita bisa menjadi murid yang benar, dan semoga kita bisa mendapatkan cahaya limpahan dari dada batin beliau, amin, beserta Umi dan seluruh keluarga
Yang kami hormati para wali-wali Nagro yang telah berhadir, beristimewa kepada Wali Nagro Jakarta, para gubernur MPTT, para abu-abu muda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para Wali Nagro Takengon dan seluruh pengurus, jamaah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Pak. Baiklah, kami akan bacakan makalah yang berjudul Tauhid Tasawuf atau Tauhid Sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid Tasawuf atau Tauhid Sufi. Kita sebagai manusia adalah insan yang paripurna, ciptaan Allah, melebihi dari makhluk lainnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirru, al-insanu sifati la ghair. Insan adalah rahasia dan aku adalah rahasianya. Insan itu sifatku, tidak lainnya. Insan, manusia adalah rahasia Allah, yaitu senantiasa bersama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana ada kamu. Dalam ayat yang lain, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba dari urat leher hamba. Maka untuk kita mendapatkan makam yang tersebut di atas, kita harus dapat menghilangkan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab ini terbagi kepada dua. Satu, hijab zulumah, yaitu hijab yang berada pada zahir kita, yang dimaksud jasmani. Makanya kita belajar tauhid tasawuf agar zahir kita tidak berpisah dengan Allah, dengan sebab kita dapat menembus hijab dengan sinaran cahaya atau tajalli cahaya jalal dan jamal Allah pada diri kita yang dimaksud lahir kita. Dengan sebab kita berzikir atau cahaya zikir yang meliputi pada lahir kita, sehingga hilang perbuatan kita, lahir perbuatan Allah. Dua, hijab ruhani, yaitu cahaya zat dapat bercahaya pada batin kita
sehingga hilang wujud kita di dalam ahadita yang disebut dengan fana'ul fana. Adapun yang pertama, dikatakan kita sampai kepada hadrat wahidiyah, hilang zahir kita oleh pantulan asma dan sifat. Dan kedua, dikatakan maqam ahadita, hilang atau fana batin kita dalam syahayata. Dengan demikian kita dikatakan insan yang merupakan rahasia Allah. Allah adalah rahasia insan. Senantiasa kita dapat berhubungan baik dengan Allah dalam melakukan apa yang kita lakukan, baik dalam segi ibadah dan muamalah, melakukan bersama Allah, tidak bersama diri. Sebab lahir diri telah hilang dalam maqam wahidiyah dan batin diri telah hilang dalam maqam ahadiyah. Maka inilah disebut insan itu sifatku, tidak lainnya. Artinya keberadaan insan atau kita, wujud kita bertempat pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wujud kita adalah baharu adanya dengan sebab diadakan Allah, yaitu limpahan daripada wujud Allah, tidak dapat berdiri sendirinya. Mayyumiyah hak pada diri kita dan alam semesta. Kesimpulan, untuk menghilangkan hijab zahir diri kita dan alam semesta itu dengan tauhid tasawuf, dan untuk menghilangkan hijab batin itu adalah dengan tauhid sufi. Maka belajarlah Anda hingga Anda faham untuk dapat menghilangkan hijab atau mempergunakan baik dalam segi ibadah, berhubungan dengan Allah, dan segi muamalah, berhubungan dengan makhluk dalam meniti kehidupan di mana Anda berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Guru Wahyu yang telah membacakan makalah Abuya. Mengomentari makalah oleh Wali Nangro Langsa. Mengomentari makalah Abuya oleh Wali Nangro Langsa. Ada Wali Nangro Langsa? Tengku Abdullah, Wali Nangro Langsa dah. Perwakilan Abu Muda dari Labuan Haji. Dipersilakan dengan segala hormat.
Kita dapat melihat yang tertulis di dalam makalah ini bahwa manusia atau insan adalah insan yang paripurna. Paripurna ini lengkap, lahirnya, batinnya. Ada lahirnya insan, ada batinnya insan. Di sini ada jasmaninya insan dan ada rohaninya insan. Dan di sini juga telah ditulis sebuah hadis bahwa insan itu rahasiaku. Ini lengkap ini. Aku rahasianya. Insan itu sifatku, bukan lainnya. Ini makna paripurna. Ini makna lengkap. Lalu kita bersama Allah selalu. Itu makna paripurna. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan lalu nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dekat. Tidak bisa keluar dari dekat itu. Ini insan yang lengkap. Inilah insan yang paripurna. Tetapi ada penyebab-penyebab yang membuat kita tidak lengkap. Karena pengaruh daripada hijab-hijab ulumat atau hijab-hijab zahir dan hijab-hijab batin ini. Jadi hijab-hijab zahir ini yaitu hijab yang dimaksud, hijab zahir kita yang dimaksud jasmani. Kita belajar tauhid tasawuf agar zahir kita tidak berpisah dengan Allah. Dengan sebab kita dapat menembus hijab dengan sinaran cahaya tajalli, cahaya jalal dan jamal Allah pada diri kita. Yang dimaksud zahir kita harus nampak cahaya Allah pada zahir kita. Bagaimana caranya? Kita belajar tauhid tasawuf. Dengan sebab kita berzikir, kita bisa zahir cahaya Allah dengan sebab kita berzikir. Cahaya zikir yang meliputi pada zahir kita sehingga hilang perbuatan kita, zahir perbuatan Allah. Oleh karena itu kita mudah melakukan taat, ringan untuk bersedekah, membantu orang lain, ucapan kita baik, telinga kita baik, mata kita baik, sembahyang kita mudah melakukannya. Kita lakukan syarat-syaratnya, bahkan sampai sunat-sunatnya yang baik, rukun-rukunnya. Kalau bisa berjamaah, ini yang lebih baik lagi. Menjauhkan maksiat, tidak berkeinginan kita mencuri, tidak berkeinginan kita mengganggu orang lain, baik istri orang lain, harta suami orang lain. Itu karena kita belajar tauhid tasawuf, zahir cahaya Allah, sabu-sabu, narkoba, dan pelecehan seksual lainnya. Yang kedua, ada hijab rohani, yaitu cahaya zat dapat bercahaya pada batin kita sehingga hilang wujud kita di dalam ahadits zat yang disebut dengan fanaul fana. Ini istilah. Ketika batin kita bercahaya dengan cahaya zat sehingga hilanglah keberadaan kita dalam ahadits zat, istilahnya fanaul fana. Adapun yang pertama, hilang itu pun tidak teringat lagi. Fanaul fana, fana itu tidak teringat kita fana, tidak tahu. Lalu adapun yang pertama dikatakan kita sampai kepada hadrat wahidiyah. Kalau telah zahir, yang pertama tadi hilang hijab yang ada pada jasmani kita, zahir cahaya Allah pada zahir kita itu, orang itu telah berada pada makam ahad, pada hadrat wahidiyah. Hilang zahir kita,
oleh pantulan asma dan sifat, dan kedua dikatakan makam ahaditsat, yaitu fana batin kita dalam cahaya zat. Jadi kalau kita telah bercahaya zahir kita, berarti kita berada di hadapannya. Kalau kita telah bercahaya batin kita, enggak ada lagi kita. Yang ada hanya Allah semata-mata. Jadi ini yang mungkin dengan demikian kita dikatakan insan, merupakan rahasia Allah. Allah rahasia insan. Sehingga kita dapat berhubungan baik dengan Allah dalam melakukan apa yang kita lakukan, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Melakukan bersama Allah, tidak lagi bersama diri kita. Sebab zahir diri telah hilang dalam makam wahidiyah, dan batin diri telah hilang di dalam makam ahaditsat. Maka inilah disebut insan itu sifatku, tidak lainnya. Artinya keberadaan insan kita ini, wujud kita bertempat pada wujud Allah. Sebab wujud kita adalah baharu adanya, dengan sebab diadakan oleh Allah, yaitu limpahan daripada wujud Allah, tidak berdiri sendirinya, kayyumiyah hak pada diri kita dan alam semesta. Kesimpulannya, untuk menghilangkan hijab zahir diri kita dan alam semesta. Jadi yang dimaksud zahir ini diri kita dan alam semesta, yaitu dengan tauhid tasawuf. Dan untuk menghilangkan hijab batin adalah dengan tauhid sufi. Maka marilah kita belajar dan memahami untuk menghilangkan hijab, mempergunakan baik dalam segi ibadah, sehingga dengan Allah dan bermuamalah, berhubungan dengan makhluk dalam meniti kehidupan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan keberkahan mengalir di posko Takemon ini dengan mudah, dengan kemakmuran kita, dan kita semua bertunjuk dengan bergabung dengan pengajian Baitul Tauhid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemuda Sufi. Semoga kita diberikan Allah kepahaman dengan keberkahan Abiyah. Kemudian Wali Nagro Langsa, ada Wali Nagro Langsa? Bagaimana perjuangan MPTTI di Kota Langsa? Perjuangan dan perkembangan MPTTI di Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Buya beserta Umi dan keluarga. Yang kami hormati Bapak Wali Jakarta dan Wali MPTT Takemon, dan yang kami muliakan semuanya jamaah yang telah hadir. Kita sempat berbahagia ini. Kami dari Langsa ada sekitar 6 mobil berjumlah jamaah 41 orang. Tadi malam mengikuti acara di Masjid Permata mengenai perjuangan MPTTI di Kota Langsa. Alhamdulillah berkat Abuya fitnah-fitnah
haba-haba, kata-kata miring hampir tidak ada lagi. Dan sekarang di posko kita yang adalah Abu Resmi tahun yang lalu tidak muat lagi kalau acara tertib Seribe, dan rencana akan dipindah pada tempat gubernur di Payabujo. Alhamdulillah, secara istiqamah tertib Seribe tetap diadakan di posko malam Senin dan setiap malam Jumat. Sebelum tertib Seribe rutin ada pembacaan makalah Abuya yang ada di posko, dan berulang-ulang supaya cahaya tauhid tasawuf dapat terlihat terutama pada diri kami, yaitu kalau seandainya ada fitnah-fitnah atau hasad-hasad dan dengki-dengki, kami ini alhamdulillah tidak marah lagi, dan mengetahui bahwa pada ajaran tasawuf inilah, walaupun belum 100%, namun kami nanti untuk tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti, dapat melihat keotoran orang lain dan begitu besar dosa diri kami, dan mengetahui pula yang ketiga, yaitu bahwa pada orang lain tidak ada hak kami. Orang lainlah yang memiliki, yang berhak pada diri kami. Dan dengan perjuangan tasawuf ini, alhamdulillah mudah dalam memaafkan, untuk mengurangi, walaupun belum dapat hilang seluruhnya, namun untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan teman yang tidak ada lawan. Perjuangan ini terus kami laksanakan di bawah bimbingan Abuya dan wali-wali dan abu-abu, dan kami mohonkan nasihat terus menerus, masukan yang dapat membangun dan mengajari kami di lapangan. Alhamdulillah, pendekatan dengan ulama-ulama daya seperti Wadid Araminya, Bayu, dan tungku-tungku yang paling banyak dari alumni Samalanga, memang agak sedikit susah Abu. Kadang-kadang kalau kita bertamu lebih mudah kita berjumpa Abuya daripada mereka. Walaupun demikian, kami belajar dan terus berjuang untuk tidak henti-hentinya berkasat kemauan yang baik dan tidak ada prasangka apapun. Dan alhamdulillah, sepulangnya gubernur dari luar negeri, dari Langsa, mungkin belum pernah ada 40 orang, itu sudah banyak sekali ya Bu. Kalau dulu setiap ada acara Abu akhir bulan di Banda Aceh, kami bisa datang 10, 8 orang dan 7 orang. Dan alhamdulillah berkat doa Abu dan doa Umi, alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang baru bergabung baik dari mantan anggota dewan dan orang-orang tempatan Batang Selime, menyambut baik. Jadi demikian Abu, kurang dari Langsa, terima kasih. Dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita berikan
kita ucapkan kepada Wali Nangro Langsa, semoga istiqamah. Selanjutnya strategi perjuangan oleh Wali Nangro Jakarta Tengku Herunas. Pada Tengku Herunas kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kita sama-sama memuji Allah pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat untuk dapat hidup dan dapat berkumpul. Kita sama-sama di hadapan yang mulia kita bersama. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya dan seluruh ulama pewarisnya. Insyaallah kita semua mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan ya kita Buya Ustaz Umi dan putra putri beliau, kita doakan banyak umur, kesehatan badan, dan mudahkan perjuangan. Kita semua istiqamah mengikuti jalan yang telah diberikan kepada kita semua. Juga yang kami muliakan Ibu Muda, Alif, Abah, Abah, dan guru-guru kami yang lain, para wali-wali Nangro, para gubernur, jamaah pencinta tauhid tasawuf, ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan yang tidak ada henti. Jadi di mana saja kita melihat, menyaksikan, dan itu pula yang kita contoh dari yang dilakukan oleh guru kita, karena kecintaan yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah menjadi buah, telah menjadi cahaya di dalam kehidupan beliau, dan telah nikmat bagi beliau untuk melakukan ibadah-ibadah, dan buah-buah yang telah diperoleh itu kenikmatan daripada bermakrifat pada Allah. Itulah yang ingin dibagikan, ingin dilimpahkan, ingin dirasakan oleh umat saat ini dan juga yang akan datang. Jadi apa yang patut kita contoh dari perjuangan Abuya ini? Kalau bagi guru-guru tentu dakwahnya yang tanpa pamrih, tidak melihat dari segi keuntungan dan kepentingan, benar-benar mampu mencintai umat, melayani umat, menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan warna kulit, suku, kedudukan, ras. Itu dilayani semua oleh guru kita, baik dia pejabat, orang politik, pemaksiat, orang ke laut, orang ke gunung, siapa saja sama dilayani, diberi kesempatan waktu untuk sama-sama bermesra-mesraan dengan beliau. Kemudian yang kedua, saya menyaksikan kesabarannya, walau dicaci, dihujat, disesatkan, berbagai macam hujatan,
tapi karena kecintaan kepada kita, beliau tidak mundur, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa tertindas, karena beliau sudah selalu bersama Allah. Lalu keikhlasannya dalam berjuang yang tidak dicampuri oleh penyakit-penyakit nafsu, ujub dan riya, dan istiqamah dalam melakukan ketaatan. Apa yang sudah diamalkan dimanapun beliau berada, itu istiqamah. Salah satu hal yang kecil, ibadah sunnah saja, kalau tertinggal itu diqadha. Kalau kita ibadah wajib tertinggal, tidak apa-apa. Jadi guru kita ibadah sunnah, misal seperti salat duha, seperti dalam perjalanan ini, tertinggal itu di waktu berikutnya diqadha. Atau membaca surat Al-Waqiah, tertinggal, tidak bisa kesempatan karena di perjalanan, biasa diistiqamahkan ba'da asar, tapi dilakukan di waktu maghrib. Itu adalah keistiqamahan. Jadi istiqamah itu sudah berbuah, sudah bercahaya di dada beliau. Itulah yang ingin dirasakan oleh murid-muridnya, dilimpahkan kepada kita semua. Jadi ibu bapak sekalian, terutama para wali nangro, para guru-guru, jadi berjuang MPDT ini bukan selalu kita mengatakan minta bimbingan, minta nasihat, tapi nasihat sudah banyak diberikan, ilmu sudah banyak diberikan. Pada kenyataan kita berjalan dengan cara kita sendiri. Inilah membuat lambat, membuat tidak berjalannya perjuangan kita di daerah kita masing-masing. Karena yang kita perjuangkan bukan sesuai dengan arahan, sesuai dengan amanah, tapi kita berjuang dengan ilmu kita, dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, dengan kebesaran kita. Bukan kita berjuang dengan kemauan guru kita itu, bukan kita berjuang dengan apa-apa yang telah diarahkan. Kita misal disuruh bersabar, disuruh kita berkasih sayang, disuruh kita untuk saling mencintai, disuruh kita menghargai, tapi itu tidak kita lakukan. Boleh ada moto-moto, kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik, itu moto di lisan. Tapi pada kenyataan sedikit saja kita dicolek oleh orang lain, kita sudah marah. Kemudian lisan kita setiap saat dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang membuat orang lain tersinggung. Tapi moto kita tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Dan lisan kita tidak pernah memberikan yang baik-baik. Ini adalah moto, tinggal moto. Jadi moto itu harus diresapi. Kita murid tarekat tadi sudah disampaikan di makalah bahwa kita ini adalah rahasia Allah. Allah itu rahasia kita, dan dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Jadi orang-orang tarekat ini, dia sebenarnya lebih baik diam. Mulutnya ini lebih baik diam ketimbang dia mengatakan hal yang sia-sia, yang tidak berfaedah, yang memisahkan hatinya dengan Allah. Itu lebih baik dia bermuhasabah, meresapi penyakit-penyakit nafsunya, dosa-dosanya, kelalaian-kelalaiannya. Bukan hanya banyak cerita, itu malahan menambah hijab pada diri kita. Ibu bapak sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi perjuangan, yaitu mengadakan muzakarah pengkaderan Asia Tenggara yang digagas oleh Abuya. Insya Allah
itu akan diadakan di Kota Batam. Ini merupakan estafet yang akan melanjutkan keberadaan tauhid tasawuf ini atau tauhid sufi ini di belahan dunia dimanapun kita berada. Karena kader-kader di seluruh Asia insya Allah akan didatangkan ke Kota Batam. Tentu kita tahu bersama bahwa Batam ini adalah negeri yang baru tumbuh, yang anggotanya cuma baru beberapa orang. Jadi perlu kesadaran kepada kita, bukan hanya kita berkhidmat untuk posko masing-masing, untuk membesarkan daerah masing-masing, tapi ada kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, di mana hajat guru kita itu dilakukan. Tentu ada kepedulian bahwa kita ini adalah satu payung. Bukanlah itu kewajiban daripada anggota Batam semata, bukanlah itu tugas mereka baik di segi dana dan sebagainya, tapi perlu bantuan kita bersama. Jadi kalau kita benar sebagai murid yang peduli kepada gurunya, kita harus mau berkorban, baik harta, tenaga, bahkan nyawa. Itu bukan slogan, tapi seberapa mampu, seikhlas kita berbuatlah untuk MPTT ini. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Dan kita bukan mencari nama, tapi kenyataan Allah tadi menyaksikan. Kenyataan Allah tadi akan memberikan imbalan, faedah, pahala di sisinya di hari nanti. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, terutama wali-wali Nambro, tengku-tengku. Nanti bisa saja itu kita rapatkan lagi di waktu yang akan datang. Jadi masing-masing cabang seperti kita lakukan di Banda Aceh kemarin, kita ada sumbangan untuk membantu saudara-saudara kita di Batam. Apakah kita semua siap? Siap. Alhamdulillah. Insyaallah di waktu yang akan datang kita akan sampaikan baik lewat WA melalui Ketua MPTT Pusat Habis Sahal Tasdari, di masing-masing cabang dikenakan berapa untuk kesuksesan acara tersebut. Insyaallah acara di Batam pada tanggal 24, 25, 26 Maret tahun ini. Mari kita doakan semoga acara tersebut sukses. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Wali Nagro Jakarta. Selanjutnya nasihat, zikir serta doa oleh Abuya. Pada Abuya, silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
saya dari Labuan Haji saya dari gubernurnya dari Wali Nangro dan juga abu-abu muda banyak yang datang, dan ada yang dari apa namanya dari Batam, ada yang dari Padang Aceh. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan hidupnya, kami datang ini pada jemaah Saidi, kami menyaksikan bahwa Saidi dan kawannya telah banyak berbuat untuk melahirkan ajaran Islam di dalam lakukan aktif yang lebih baik. Ini semua tidak lain tujuan taruh sendiri dan kita menjadi hambalnya, sayangnya adalah umat yang dicintainya. Jadi inilah artinya hidup yang benar sesuai dengan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan beribadah kepada, untuk mendekatkan diri, untuk mencintai. Jadi sebelumnya banyak kita lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan apa namanya dengan kopi, lalai dengan pohon genta, kopi dan juga dengan penanaman genta. Jadi kita banyak lupa, banyak mencintai dunia. Wah, terjadilah jadi beberapa tahun selama ini kita saksikan pembunuhan, ya kan? Jadi datang orang yang menghasut terhadap tempat kita sehingga kita bersaudara itu tangga kita membunuh. Jadi ini apakah kita ada menyadari ini? Ini kita harus bahwa kita telah kembali daripada Darul Judi kepada Darussalam, kampung yang berperang, penuh musuhan pada kampung yang sejahtera, kampung yang aman. Jadi untuk meningkatkan keamanan ini, kesehatan ini, tidak lain jalan kecuali inilah membawakan jalan tasawuf supaya dan melaksanakan hadis lebih baik. Para hadirin berbahagia sekalian, bahwa kami sangat senang nih sampai ke Saidi ya. Kita di Tegamon ini harus waspada untuk mendatang. Kita ditaki oleh Mon. Tegamon ditaki oleh kawan. Taki itu makna ditaki. Ditipu oleh kawan. Ditipu. Oleh kawan. Ini kita yang waspada. Kita jangan semakin lama ditipu oleh kawan. Kita harus dapat untuk saling sayang menyayangi sama kita kawan-kawan sebuah yang baik.
supaya kita bisa lepas daripada azab, baik azab yang di dunia ini dan juga azab akhirat. Itu minum nabilah untuk kita bisa melepas dari azab, beriman kita, beriman kamu oleh Allah. Jadi iman ini kita hidup dalam keadaan aman, tenang, dijauhkan oleh Allah ada bala lemah. Jadi beriman inilah yang diangkat oleh ajaran saya supaya kita dapat beriman kami, kita bertauhid yang ani, dapat supaya kita jangan dipengaruhi hidup ini oleh dua nafsu, jangan kita dipengaruhi oleh wujud ini, supaya iman kita ini lepas daripada hijab alam semesta, artinya keinginan kepada selain dan juga hijab oleh diri kita, kita pandai, kita berharta, kita berbangga sehingga kita lupa kepada Allah. Kita yang menentukan kehidupan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang terhijab oleh pangkat kita, kedudukan kita, harta benda kita, dan juga yang terhijab Allah oleh lain kita. Dan seorang pemain pangkat tinggi, jadi kita lupa Allah, terhijab dengan gubernur, ya, terhijab dengan siapa lagi, presiden, tidak, itu makhluk Allah, budak Allah. Mereka bisa berbuat dengan izin Allah. Iman yang demikian, supaya Allah itu dekat dengan kita. Tapi kalau kita berpikir membicarakan politik, kalian membicarakan Jokowi dengan cara Prabowo, kalian membicarakan umpamanya harga kopi naik turun. Jadi kita terhijab itu jabatan diri kita, keberhasilan tidak, itu adalah dari Allah, Allah menentukan semua, yang menjadikan, yang mendahirkan, yang memberikan. Dan tidak boleh terhijab dengan ibadah kita, dan tidak boleh terhijab dengan amal kebajikan kita, baik itu semua dari Allah. Jadi untuk Sayyidi dengan terhijab dengan keberhasilan, apapun yang kita lakukan itu kita masih menganggap berat, masih menganggap, artinya masih perlu lagi kita berbuat lebih baik dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah dan salat. Jadi kita seperti kita berkor ini mengangkat ajaran keimanan tauhid irfani, apa kita lakukan seminar internasional, seminar berbagai-bagai dia akan kita lakukan di Batam, di Batam. Nah, saudara-saudara kita di Batam, contoh gempa tsunami, ini musibah yang demikian terjadi, rumahnya runtuh, temannya anaknya sakit. Jadi kita peduli, peduli. Enggak banyak orang beda, anak kita berdiri jalan minta bantuan dalam pengorbanan yang ada, musibah yang ada di tempat lain. Ini kita ada seorang ulama mengatakan, anak sakit, orang sakit, istri sakit, kita ziarahi dan kita berikan. Tapi kalau batinnya sakit, agamanya sakit, tidak kita ziarahi, tidak kita bantu, tidak kita bantu. Mana yang banyak musibah, namanya
dia patah tangan, dia buta mata, tapi imannya rusak. Oleh rusak iman banyak berbuat maksiat. Manusia yang mana? Oleh besar. Maka musibah dunia apa musibah iman beronia yang lebih besar. Jadi kita biarai. Kalau ada namanya orang yang tidak salah dalam kampung kita, atau malas berpikir, jadi kita jarai, kita bantu dia supaya dia bisa berkeadaan baik. Inilah tujuan yang dikatakan oleh wali nanggo tadi. Tidak jelas membantu orang di Batam pada kesempatan sekarang saya berubah ke Batam supaya mereka dapat terima kenikmatan dan menjauhkan daripada berbuat maksiat. Larangan itu nomor 1 di Batam. Saya sudah pergi ke sana, di mana di sana itu seperti yang paling besar di Wisata Batam, kapal. Jadi di sana dibebaskan supaya di dalam komplek itu dibebaskan. Polisi dia tak boleh induk yang buruk. Supaya dengan demikian supaya mudah berbuat maksiat. Hiburan dari para sunya sampai pada mereka itu meratib, tapi ratibnya adalah caranya meratib untuk melakukan maksiat, ratib siribay, ratib siribay. Ini apa yang mereka karena dia beratib harus seperti buat anak-anak gadis kecil dari Batam itu di sana dikumpulkan masuk dan orang dari luar negeri Singapura yang bersenang-senang. Jadi inilah bahwa berubah daripada kurang pada mana daripada kenikmatan yang mereka benar buatnya baik tetap mau beribadah. Jadi Allah berfirman untuk niatkan dapat Allah atas kita bertemu. Kemudian baru ujahidun nabi amwalikum wa anfusikum. Kita berjihad, berkorban dengan diri kita dan harta. Setelah iman, kita berkorban dengan harta. Itu bukan sekedar iman saja. Karena orang-orang yang beriman tidak mau berkorban iman diri belum dianggap baik. Jadi mereka berkorban dan dengan diri mereka bayar. Itulah orang-orang yang lepas kita dapat kesenangan dan kehidupan dunia. Jadi ini semua kalau kita telah dapat memahami tauhid tasawuf dan bersuci, jadi iman pengorbanan baik harta atau diri itu mudah dilakukan. Kita melihat bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari hanya menyaksikan kasih sayang Allah. Allah akan kepada kita dan pada alam. Kemudian ada Sayyidi jemaah ada ini telah berhari-hari ya malam seperti ini mungkin ya kami juga malam berjalan ke Jogja dan meninggalkan secara dahir meninggalkan semua
ya.